Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pascal Timotius Santuri dengan NIM 122222112 dan saya dengan teman saya Kevin Akbar Nasution dengan NIM 122222119. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai metode GLPC yaitu Gas Lift Performance Curve untuk mengalokasikan gas yang tersedia di lapangan, dan untuk metodenya akan dijelaskan oleh teman saya Kevin. Oke, seperti bisa dilihat di sini kami sudah memiliki data key produksi dan key injeksi untuk masing-masing sumur. Key injeksi dimaksud adalah gas injection rate dalam MSCFD dan key produksi dimaksud adalah oil production rate dalam BOPP. Dan bisa dilihat datanya seperti berikut. Kemudian langkah pertama yang bisa dilakukan adalah plot production rate dalam sumbu Y dan gas injection dalam sumbu X, dan didapatkan hasil plot untuk masing-masing sumur adalah sebagai berikut. Kemudian, yang langkah kedua yang bisa dilakukan adalah cari slope untuk masing-masing sumur. Di sini kami menggunakan fungsi slope pada Excel sehingga memudahkan kami untuk mencari slope pada masing-masing sumur. Bisa dilihat di sini kami mencari slope pada kedua data di sumur A. Misal di sini data 1 dan data 2, sehingga didapatkan hasil slope untuk data pertama adalah sekitar berikut, dan bisa dilakukan untuk sisa data yang lainnya untuk sumur B dan C. Kemudian langkah ketiga yang bisa dilakukan adalah plot slope dalam sumbu Y dan gas injection rate dalam sumbu X, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian langkah yang keempat yang bisa dilakukan adalah gunakan slope yang sama untuk mencari gas injection rate pada masing-masing sumur dan pendekatan visual. Di sini kami memilih slope dari 2500 sampai 0 dengan intervalnya ada 500, dan bisa didapatkan dan bisa dicari untuk masing-masing sumur injection rate-nya dengan menggunakan pendekatan visual. Kami contohkan seperti bagaimana ini sesimpel tarik garis ke kanan untuk slope sama dengan 2500 sehingga memotong titik pada kurva masing-masing sumur. Misal di sini ada sumur B yang paling kiri berwarna oranye, dan jika misal ditarik ke bawah di titik potongannya, maka akan menghasilkan angka sekitar 0,2 mSCFD, dan lakukan hal sama untuk sumur C di garis yang hijau, kurva yang hijau, tarik potongnya dan tarik garis ke bawah sehingga didapatkan hasil 0,4 mSCFD. Dan yang terakhir itu sumur A yang berwarna biru, tarik potongnya dan tarik ke bawah sehingga bisa mendapatkan hasil sekitar 0,75 melalui pendekatan visual. Dan lakukan hal sama untuk masing-masing sumur pada slope yang lainnya, yaitu 1500, 1500, 0, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dan juga setelah didapatkan data sumur A, sumur B, sumur C untuk masing-masing slope, jumlahkan total key injection rate untuk slope yang sama. Misal di sini udah 500, di sini tinggal dijumlahkan saja untuk sumur A, sumur B, sumur C, dan didapatkan hasilnya adalah sekitar 1,35, dan lakukan hal sama untuk masing-masing slope yang tersisa. Kemudian angka yang kelima adalah buat master plot yang berisikan plot antara slope dari sumbu Y dan gas injection rate. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu ada master plot yang pertama berisikan plot antara slope dan gas injection rate dan MCFD untuk masing-masing sumur. Bedanya dengan yang di atas sebelumnya adalah yang di sini itu kami sudah menggunakan metode equal slope sehingga bisa dilihat kurvanya lebih teratur, dan juga di sini titiknya sama, di slope yang sama. Kemudian lakukan juga untuk masa plot yang kedua. Nah, beda di sini adalah ini hanya plot slope di gas injection rate pada total ketiga sumur tersebut. Jadi hanya satu kurva saja. Kemudian langkah yang keenam bisa dijelaskan oleh teman saya Pascal. Oke, untuk yang langkah keenam, kami menentukan gas injection rate untuk masing-masing sumur dengan mempertimbangkan gas yang tersedia. Dan bila kami asumsikan bahwa gas yang tersedia adalah 15 mmSCFD, maka
gas pilihan yang kami pilih untuk gas injection rate-nya adalah yang ada di bawah 15 mmHg, yang dimana di bawah 15 mmHg itu ada di kisaran angka 13,05, 6,45, 3,45, dan 1,35. Dan gas yang kami pilih adalah gas injection yang kami pilih adalah 13,05 mmHg. Kenapa kami pilih tersebut? Karena angka tersebut akan menghasilkan Q production yang lebih besar dibandingkan angka 6,45, 3,45 ataupun 1,35. Dan dari sumur A kita dapat bisa lihat Q injection yang ada adalah 5,5, dan untuk angka 5,5 tersebut akan menghasilkan Q production sebesar 16.551,63 sekian, dan angka tersebut 5,5 tidak langsung ada di tabel key injection kita. Jadi kami lakukan forecast linear, yang dimana forecast linear tersebut berada pada angka 5,2 dan 6,3, dan kami lakukan forecast yang dimana angka yang kami dapatkan seperti yang sebelumnya tadi. Dan kami lakukan juga forecast ke sumur B dan juga sumur C, yang dimana sumur B itu angka yang kita dapatkan untuk key injection adalah 2,25, dan di tabel key injection kami tidak ada angka 2,25 tersebut. Jadi kami lakukan forecast linear kembali dan dapatkan hasil yang seperti yang sebelumnya. Dan untuk yang sumur C juga kami lakukan forecast karena untuk angka 5,3 pada key injection tersebut tidak ada pada tabel injection kami. Jadi kami lakukan forecast dan mendapatkan hasil key production seperti sebelumnya, yaitu 16.928,6 BBL per day. Kurang lebihnya untuk langkah-langkah menentukan metode GLPC seperti itu. Bila ada kesalahan kata atau hal-hal lainnya yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.